Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Waalaikumsalam. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Alhamdulillah malam ini kita bertemu kembali melanjutkan bacaan Al-Qur'an kita, terutama tentang para nabi di dalam Al-Qur'an. Mudah-mudahan aktivitas amal soleh Bapak Ibu semuanya menjadi bagian dari amal soleh, lalu juga menjadi wasilah Allah menurunkan berkah dan rahmatnya untuk Bapak Ibu semuanya. Salawat dan salam semoga Allah terus limpah curahkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu terus mari kita terus memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan juga termasuk hubungan kita sama manusia sebagai bentuk takwa kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan membaca beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan Nabi Ayyub alaihissalam. Hari ini sudah tanggal 2 Rajab ya? Ya. Atau 3 Rajab? 2 Rajab. Tanggal 3 Rajab hari ini. Jadi pas begitu masuk Rajab tanggal 1, kaum muslimin itu banyak sekali di media sosial baik di Facebook, di WA maupun di Instagram dan di lain tempat itu mengabarkan tentang masuknya bulan Rajab, dan terjadi kemudian pro kontra apakah perlu puasa dan tidak puasa. Ini sebelum masuk ke Nabi Ayub ya. Kemudian menjadi bekal buat kita semakin jelas posisi Rajab di antara bulan-bulan yang lain. Dalam persoalan Rajab ini sebetulnya muncul berkenaan dengan 10 malam pertama, 10 malam setiap 10 malam pertama dari beberapa bulan yang dalam surat Al-Fajr ayat kedua itu walayalin asr, dan demi 10 malam. Layal itu malam-malam, al-asr yang ke-10, yang 10 bukan yang ke-10 tapi malam-malam yang 10, demi malam-malam yang 10. Nah, kemudian para ulama ini malam-malam yang 10 ini yang mana maksudnya, pada bulan apa saja. Dari bacaan saya di tafsir Ad-Durrul Mansur tentang ayat ini, ada 3 bulan yang masuk yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan riwayat yang ada, hadis yang ada. Yang pertama yang paling populer itu adalah bulan Muharram tanggal 1 sampai tanggal 10. Ini jelas nih, 1 sampai tanggal 10 bulan Muharram yang pertama. Dan itu banyak hadisnya. Dan kita sudah tahu betul bagaimana keutamaan melaksanakan saum khususnya tanggal 9 dan 10 Muharram. Bahkan sebagian ulama menyebut bahwa bulan Muharram itu adalah hari rayanya anak yatim. Nah, Nabi betul-betul memuliakan anak yatim pada bulan itu. Dalam hadisnya misalnya, barang siapa yang memuliakan keluarganya, kemudian memuliakan istrinya, memuliakan anak keluarganya pada bulan itu, Allah akan meluaskan katanya baginya urusannya. Ya, Allah akan melapangkan urusannya jika seseorang itu membahagiakan, meluaskan keluarga dan istri dan keluarganya pada bulan Muharram. Artinya dia akan membedakan cara menghormati atau cara memuliakan istrinya dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Kalau misalnya pada selain bulan Muharram, misalnya seorang suami senyum hanya 2-3 kali sehari, bisa saja senyumnya lebih banyak pada bulan Muharram gitu. Kalau sedekahnya, kalau dia berikan istrinya di luar bulan Muharram
1 juta 1 bulan, mungkin dia bisa melebihkan dengan 1,5 juta misalnya 1 bulan dalam bulan Muharram. Itu yang disebutkan man wassa'ah lahu, barang siapa yang meluangkan, melapangkan urusan istrinya pada bulan itu, Allah akan lapangkan urusan dia. Nah, ini saya kira ini hadisnya banyak sekali hadis-hadis yang kita ketemukan begitu. Bahkan sahabat pada tabiin dulu sesuai dengan tradisi para sahabat itu begitu begitu Muharram tiba, mereka juga mengajak anak-anaknya untuk berpuasa Muharram. Mereka akan hadiahkan anak-anaknya dengan hadiah yang bagus, makanan dan minuman yang mereka siapkan, makanan minuman yang enak buat anak-anaknya agar mereka mau berpuasa pada bulan Muharram. Sebegitu pentingnya bulan Muharram itu, karena ini hadisnya banyak sekali di satu. Yang kedua, yang termasuk walayalin asr surat Al-Fajr ayat 2 itu adalah bulan Zulhijjah. 10 malam pertama bulan Zulhijjah atau 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Lalu yang ketiga adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jadi bulan Muharram 10 pertama, bulan Zulhijjah 10 pertama, bulan Ramadan 10 terakhir. Nah, ini yang termasuk dari walayalin asyr, dan demi malam-malam yang 10. Kita tidak temukan bulan Rajab, atau saya pribadi tidak menemukan bulan Rajab. Saya tidak menemukan bulan Rajab dalam bahasan tafsir itu tentang bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bulan-bulan yang disebut sebagai yang dipakai bersumpah walayalin asyr, demi malam-malam yang 10. Jadi Muharram 1 sampai 10, Zulhijjah 1 sampai 10, Ramadan 21 sampai terakhir. Ini sebetulnya yang maksud walayalin asr menurut tafsir dari Ad-Durrul Mansur karya Imam As-Suyuti. Nah, lalu apa yang diutamakan untuk dilakukan pada 10 malam atau 10 malam pertama atau 10 hari pertama bulan-bulan tadi yang saya Muharram dan Zulhijjah, lalu kemudian 10 akhir Ramadan. Kalau dalam hadis itu faksiru fihat takbir, tahlil, tahmid. Perbanyaklah membaca takbir, tahmid dan tahlil, atau tahlil dan tahmid. Jadi kita disuruh memperbanyak zikir, takbir, tahlil, ucapan la ilaha illallah, dan tahmid, ucapan alhamdulillah pada 10 malam tadi itu, atau 10 hari tadi itu. Baik 10 awal Muharram, 10 awal dari Zulhijjah, atau 10 malam terakhir bulan Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kalau persoalan puasa sudah jelas, tanggal 9 dan 10 Muharram ada sesuatu yang sangat dianjurkan. Lalu kemudian puasa tanggal 9 Arafah, tanggal 9 hari Arafah, itu sangat-sangat dianjurkan. Bahkan ada yang mulai puasanya tanggal 8, karena 8 itu hari Tarwiyah. Ya ini jelas. Sekali lagi, sementara kalau kita dari mana munculnya tentang Rajab ini, itu kita ketemukan pada 4 bulan yang dihormati dalam tradisi Arab. Jadi Al-Quran mengatakan sesungguhnya hitungan bulan dalam 1 tahun itu adalah 12 bulan jumlahnya. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dihormati, 4 bulan yang dimuliakan. Maksudnya dimuliakan ini mereka 4 bulan haram, maksudnya di situ disebutkan arbaatun minhum hurum, 4 di antara mereka ini, di antara 12 bulan itu adalah bulan-bulan haram. Haram di situ maksudnya adalah haram untuk menumpahkan darah, haram untuk berperang pada saat itu, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram sama Rajab. Jadi tidak ada kaitannya dengan tafsiran dari surat Al-Fajr ayat kedua. Ini yang perlu pasti, sehingga kita ketemukan peristiwa bahwa hadis tentang puasa pada Jumadil Awal, puasa pada Rajab ini itu
doib, dan memang seperti begitulah keadaannya, kenyataannya. Nah, meskipun ada juga yang berpuasa melakukan itu, ya mudah-mudahan saja ada, mungkin saja ada yang lain, tapi selama hadis-hadis yang lain, selama bacaan saya membaca, saya belum temukan memang hadis yang benar-benar disepakati oleh para ulama tentang berpuasa pada tanggal 1 sampai tanggal 10 Rajab. Yang ada adalah tadi itu kita diperintahkan untuk memperbanyak zikir. Kalaupun mau memperbanyak ibadah, maka perbanyaklah ibadah atau amal saleh yang tidak terikat oleh waktu. Ya zikir, kemudian bersedekah, lalu silaturahim, banyak senyum dan sebagainya. Saya kira begitu. Ini karena kita kebetulan berada pada bulan Rajab. Mudah-mudahan dengan itu, jadi saya, Bapak Ibu semuanya, memiliki pegangan untuk melakukan sebuah ibadah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang pertama tentang bulan ini. Lalu kemudian kita akan lanjut ke apa yang akan kita baca pada malam ini tentang Nabi Ayub. Nabi Ayub itu sudah sangat populer. Kisahnya tentang bagaimana perjuangan beliau dalam menghadapi ujian Allah SWT. Saya kira nanti kita akan banyak ambil pelajaran dari apa yang Nabi Ayub alaihissalam terima. Kemudian bagaimana cara menerimanya itu, bagaimana cara penerimaan Nabi Ayub terhadap apapun yang Allah berikan kepadanya. Kita baca dulu deh Pak, saya kalau gitu ayat-ayatnya tentang Ayub alaihissalam, dan saya kembalikan kepada Pak Haji Agus. Mangga. Baik, teman-teman semua, mari kita dengarkan barangkali untuk ayat yang pertama, An-Nisa ayat 163. Kami mohon kesediaannya Ibu dulu ya. Ibu Eti Retno, boleh membaca yang ada di layar, sudah kelihatan? Silakan Ibu. Ya, baik. Ayat surat apa tadi Pak? Surat An-Nisa ayat 163. 163 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbati wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawud zabura. Artinya, sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad, sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya, dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Hatur nuhun Ibu. Jazakumullah khairan. Semoga penuh berkah dan menjadi pahala buat Ibu dan buat kita yang mendengarkan pada malam ini. Memang kita tidak Al-Quran tidak banyak menyebut nama Nabi Ayub alaihissalam, hanya beberapa ayat saja seperti yang tadi yang saya share, yang di-share oleh Pak Haji pada malam ini, yang akan dibaca pada malam ini. Memang sangat sedikit ayat-ayat yang berbicara tentang Nabi Ayub alaihissalam, tetapi tadi saya katakan bahwa
kita akan banyak temukan banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari Nabi Ayub, dan bagaimana caranya beliau itu begitu besar ujian yang Allah timpakan, tapi kemudian beliau lolos dari jeratan-jeratan setan itu yang luar biasa menurut kita, menurut saya pribadi, mudah-mudahan juga menurut kaum muslimin yang lainnya. Nabi Ayub alaihissalam ini termasuk nabi yang luar biasa, yang ujiannya luar biasa. Nah, pada ayat ini belum kita ketemukan persoalan-persoalan yang khusus tentang Nabi Ayub. Ini malah dalam ayat ini beberapa nabi disebut. Hanya memperjelas bahwa wahyu itu juga dulu diberikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Disebutlah mulai Nabi Nuh, kemudian sampai Nabi Daud pun disebut di sini. Nabi Nuh, kemudian ada Ibrahim, ada Ismail, ada Ishak, ada Yakub, ada Asbat, ada Isa. Asbat itu keturunan, maksudnya keturunan Nabi Yakub ya. Kemudian ada Ayub, nah disebutlah Yunus, ada Harun, ada Sulaiman, dan juga termasuk ada Daud alaihissalam. Jadi memang ayat ini belum kita ketemukan yang spesifik dari Nabi Ayub alaihissalam. Ini menunjukkan rentetan yang sebenarnya bahwa nabi-nabi itu sama dengan Nabi Muhammad, sama dengan nabi-nabi sebelumnya, karena pada zaman itu banyak sekali orang-orang tidak yakin terhadap Muhammad SAW sebagai seorang nabi. Orang-orang ini, kita tahu ayat surat ini surat Al-Maidah. Surat ini adalah surat Al-Maidah, itu artinya turun di Madinah setelah Nabi hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Ini artinya memberi penjelasan kepada kita bahwa yang diajak berdialog atau yang ditembak atau ayat ini sebenarnya ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang menolak itu. Karena mereka kalau Ibrahim diakuinnya pasti, Nuh juga diakuinnya, Ishak, apalagi kalau Ismail mungkin mungkin tidak diakui juga Ismail itu bukan mungkin saja, kelihatannya memang tidak diakui oleh Ismail oleh orang Yahudi karena dianggap sebagai anak yang bukan dari istri pertama, dianggap sebagai anak simpanan, begitulah, anak perempuan dari perempuan simpanan, macam-macam lah. Ini sehingga Ismail tidak dianggap oleh orang Yahudi. Ishak, Yakub, kemudian Isa dianggap juga tidak dianggap oleh orang Yahudi. Sementara Ayub, Yunus, Harun, Sulaiman tentu saja, Daud tentu saja. Jadi ini memberi semangat bagi Nabi bahwa benar bahwa ini Nabi itu dibela oleh Allah di hadapan orang-orang Yahudi. Ya, orang Yahudi nih, aku telah memberikan kepada Muhammad wahyu seperti kami telah memberikan itu kepada Nuh, dan seterusnya. Baru itu yang dapat kita simpulkan. Ini dari sini dapat kita lihat bahwa lawannya pada saat ayat ini turun atau tembakannya adalah orang-orang Yahudi yang menolak kenabian Muhammad SAW. Nah, Al-Quran pun menjelaskan itu untuk memperkuat bahwa Muhammad SAW itu benar-benar nabi yang diberikan wahyu kepadanya sebagaimana dulu diberikan kepada Nuh dan seterusnya. Ini yang dari ayat yang pertama yang kita lihat. Dan Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub sangat populer. Kemudian Isa tentu saja. Ayub mungkin samar-samar kita dengar kisahnya. Yunus juga samar-samar kita dengar kisahnya. Kalau Harun itu dia populer karena memang bergandengan dengan Musa alaihissalam. Sementara Sulaiman begitu populer. Sulaiman ini termasuk Daud alaihissalam. Populer. Nah, kalau Ayub, Yunus jarang-jarang lah kita mendengar, itu jarang-jarang kita dengar nama beliau disebutkan. Tetapi yang jelas mereka adalah para nabi yang benar-benar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nama baiknya juga harus kita jaga. Tidak boleh seorang mukmin itu tidak boleh menyematkan sesuatu yang buruk terhadap mereka. Harus dibedakan, karena dalam kasus Nabi Yakub misalnya, Injil itu jelas mengatakan bahwa Yakub itu sempat berkelahi dengan Allah dan sebagainya. Lalu kemudian apalagi Nabi Lut berzina sama anaknya, dua orang putrinya misalnya. Satu hal yang nggak masuk akal dalam Injil diceritakan Nabi Lut itu berzina dengan dua putrinya. Lalu kemudian Nabi Yakub berkelahi dengan Tuhan dan sebagainya. Ya nggak logis lah
ini bagi pandangan seorang Muslim, akidahnya orang beriman itu, nabi-nabi itu tidak boleh disematkan yang buruk. Siapapun dari nabi itu, bukan hanya Nabi Muhammad, semua nabi. Nah, kalau hari ini misalnya orang-orang seperti siapa Rasmus Paludan misalnya, ini benar-benar saya benar-benar menakutkan kalau gayanya seperti begitu, itu akan membangkitkan kaum muslimin di mana-mana. Itu sama dengan melecehkan Islam, melecehkan Nabi Muhammad yang membawa pesan itu, yang membawa Al-Quran, dan juga melecehkan kaum muslimin. Ini tentu saja tidak bisa diterima karena dalam pandangan Islam semua nabi dan semua kitab-kitabnya harus dijaga. Tidak boleh dibakar dan sebagainya. Bahkan kitab-kitab kepercayaan orang lain juga harus kita biarkan, tidak boleh dibakar, nggak boleh dihina dan sebagainya. Ini saya kira cara-cara zaman abad pertengahan yang dipakai oleh Rasmus Paludan itu untuk membangkitkan sentimen antar manusia. Jadi saya ingat ini sedikit cerita. Ada film The Last Kingdom. Kerajaan terakhir itu pada abad-abad pertengahan lah, tahun-tahun 800, tahun 900 Masehi. Itu memang Rasmus ini kalau kita melihat dari keturunannya, dia orang Denmark, juga ada ayahnya dari Swedia. Denmark itu dalam abad pertengahan disebut sebagai bangsa Denmark, orang Denmark. Jadi karena dia orang Denmark, maka musuh yang dia orang yang ini nggak beragama. Kalau orang Denmark ini kan dia semacam Viking dulu. Tampaknya memang keturunan orang itu seperti begitu nih, si Rasmus nih. Ada tokoh-tokoh seperti Hestin, kalau dalam kisah ceritanya orang-orang Denmark itu Hestin, lalu kemudian ada siapa Ragnar, ada macam-macam yang kalau kita melihat film itu, bagaimana mereka ganasnya untuk memperoleh popularitas dan kekayaan serta kekuasaan. Mereka membunuh, mengeluarkan darah, merampok dan sebagainya. Sekarang kayaknya darahnya orang-orang tadi itu menjelma di Rasmus Paludan, sehingga dia pakai apapun caranya, yang penting dia popularitas. Meskipun menghina agama orang lain. Termasuk juga akhirnya menghina nabi-nabi yang membawa pesan-pesan suci itu. Padahal sekali lagi, Islam menghormati mereka semua. Tidak boleh sama sekali seorang mukmin mengikuti tindakan-tindakan yang buruk seperti yang dilakukan oleh Rasmus, misalnya dengan membalas dendam, Injil kemudian kita bakar dan sebagainya. Meskipun Injil hari ini tentu saja sudah berubah, tidak seperti zaman dulu lagi, tidak seperti aslinya, tetap saja tidak boleh melakukan pembalasan lewat tadi. Itu sama saja dengan menghina betul agama. Saya kira itu ayat yang pertama ini, 163 dari surat An-Nisa. Ya, penghormatan kepada para nabi. Termasuk di dalamnya adalah Nabi Ayub alaihissalam. Saya kembalikan ke Pak Haji Agus, mangga. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, kita sudah daftar, maka ayat berikutnya akan kami sampaikan, insyaallah. Al-An'am ya, Al-An'am ayat 83. Mohon kesediaan Pak Adi Warman untuk bertilawah dari ayat ini. Silakan. Ya, bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih narfa'u darajatim man nasha' inna rabbaka hakimun alim. Dan itulah keterangan kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan derajat siapa yang kami kehendaki. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana, maha mengetahui. Sadaqallahul azim. Tampaknya ayat 84-nya, Pak. Yang ada Ayubnya.
Oh gitu. Baik. Jadi ayat 83 itu menjelaskan tentang itulah bukti-bukti kekuasaan Allah, mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada Nabi Ibrahim Ya. terhadap kaumnya. Lanjutkan aja. Narfa'u darajatin man nasha, lalu kemudian di bawahnya baru bahwa ya silakan Pak, dilanjutkan yang surat 8 ya. Silakan Pak Adi. Lanjut. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qablu wa min zurriyatihi Dawud wa Sulaiman wa min zurriyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin. Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada masing-masing telah kami beri petunjuk, dan sebelum itu kami telah memberi petunjuk kepada Nuh dan kepada sebagian dari keturunannya Ibrahim, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sadaqallahul azim. Nuhun Pak Hadi, jazakumullah khairul jaza. Semoga Allah memberi balasan yang terbaik dan juga kita semua dapat pahala dari apa yang dibacakan barusan dan yang kita dengar dengan baik. Ini juga sama, kita masih dapat informasi saja tentang ya Ayub itu adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi bagian dari zuriyahnya Ibrahim. Zuriyah itu artinya keturunan. Jadi di situ disebut ada Daud, ada Sulaiman, ada Ayub, wa min zurriyatihi Daud, dan dari keturunannya ada Daud, ada Sulaiman, ada Ayub. Jadi keturunan Nabi Ibrahim itu banyak. Salah satunya adalah Ayub alaihissalam. Kita disebut Daud tadi, ada Sulaiman, ada Ayub, ada Yusuf, Musa, Harun, dan sebagainya. Dan nabi-nabi sampai Nabi Isa alaihissalam itu semuanya zuriyahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini makanya Ibrahim itu sangat populer dalam masyarakat Muslim, bukan hanya Muslim saja, tapi juga Nasrani dan Yahudi juga mengenal Ibrahim dengan baik. Ini yang sekali lagi ayat ke-84 dari surat Al-An'am ini baru informasinya saja bahwa Ibrahim itu salah satu keturunan dari beliau, dari Ibrahim adalah Ayub alaihissalam. Sebelum kita lanjut, mungkin ada yang ditanyakan seputar yang barusan atau yang sebelumnya tadi, pembukaan tentang Jumadil, tentang Rajab. Boleh juga, enggak? Ya, barangkali tidak banyak pembahasannya tentang Nabi Ayub, hanya nanti akan saya sampaikan satu riwayat yang saya tidak akan bacakan hadisnya, tapi bacakan terjemahnya karena cukup panjang hadisnya. Ya. Silakan. Sebenarnya beberapa hari yang lalu sudah banyak yang nanya juga Pak Ustadz tadi dari Pak Ustadz yang lain bahwa hari Senin khususnya gitu. Jadi memang hadisnya apa namanya dengan kualifikasi yang matruk atau palsu begitu saja. Ada yang menyampaikan gitu. Walaupun ada beberapa perbedaan pendapat. Namun demikian barangkali ada teman-teman yang mau berdiskusi atau bertanya tentang bulan Rajab, silahkan. Atau tentang yang lain mungkin, Nabi Ibrahim misalnya, atau karena tadi juga banyak nabi-nabi disebut ya. Selain Nabi Ayub juga ada nabi-nabi yang lain, Nabi Sulaiman, kemarin pekan yang lalu kita sampaikan atau kita baca tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Belum ya, Nabi Daud dan Sulaiman kata. Pekan yang lalu kita membaca Nabi Daud yang melahirkan kemudian Sulaiman, Daud wa Sulaiman, Daud dan Sulaiman. Jadi Daud pada pekan yang lalu kita sudah membacanya, kemudian Daud memiliki putra Sulaiman yang juga menjadi nabi dan sekaligus raja yang luar biasa itu. Sampai bahkan dalam sejarah itu kalau Nabi Sulaiman itu sihir dianggap sebagai sihir oleh sebagian orang Israel. Sebagian orang Israel menganggap dia atau Nabi Sulaiman itu adalah seorang penyihir. Itu disebabkan karena
iblis lah yang mengajarkan, atau setan lah yang mengajarkan sihir itu kepada orang-orang pada saat itu. Lalu dalam 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 kisahnya Nabi Sulaiman juga yang paling sering kita dengar itu tentang Ratu Balkis. Ratu Balkis yang datang dari Yaman menuju ke Palestina, karena Sulaiman berada di Palestina, Yerusalem. Ya, sementara Ratu Balkis ada di Yaman, diundang, lalu kemudian sebelum sampai ke Yerusalem, kerajaannya itu semacam dipindahkan gitu kalau kita melihat ya. Kalau kita melihat ayat Al-Quran, siapa yang bisa mendatangkan kursi kerajaan atau singgasananya Ratu Bilqis ke tempat ini, kan gitu dalam Al-Quran. Siapakah di antara kalian yang mampu memindahkan singgasananya Ratu Bilqis ke tempat ini? Nah, kemudian ada dalam ayat Al-Quran itu waqala ifritu minal jin. Ada ifrit yang dari jin itu, dari kelompok jin mengatakan saya mampu memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke tempat ini sebelum engkau duduk, sebelum engkau berdiri tegak dari tempat dudukmu itu, Ratu Bilqis sudah ada di sini singgasananya. Ini kata ifrit. Lalu kemudian Al-Quran melanjutkan ayat yang sama, melanjutkan bahwa kemudian ada orang yang soleh di antara mereka, yang mengatakan aku mampu mendatangkannya sekejap mata. Nah, ini kita ketemukan ayatnya, ada dalam ayatnya tentang itu semua, bahwa ada seorang laki-laki soleh yang mampu mendatangkan kerajaan Ratu Bilqis dari Yaman ke tempat Nabi Sulaiman dalam sekejap mata. Dalam tafsir-tafsir, termasuk dalam tafsir Ad-Durrul Mansur, itu disebutkan namanya Asib bin Burkhaya. Nah, lalu kemudian para ulama tafsir juga berbeda tentang siapa Asib bin Burkhaya ini. Ya, ada yang bilang itu sahabatnya Nabi Sulaiman, macam-macam lah ya. Pendapat para ulama tentang Asib bin Burkhaya ini. Asib bin Burkhaya ini, tapi yang jelas adalah ada seorang yang sangat saleh yang mengamalkan doa Asmaullah Al-Azam dalam riwayat-riwayat itu, dalam riwayat yang kita ketemukan di tafsir-tafsir. Ya, itu sebagian saja dari pendapat para ulama mengatakan bahwa doanya itu adalah ilmunya itu adalah ilmu Asmaullah Al-Azam. Jadi itu yang kita ketemukan. Dari kemudian setelah membaca itu berdoa, lalu kemudian doanya begitu diijabah, sangat mustajab, dan singgasananya Ratu Bilqis itu datang begitu cepat, nyampe dari utara, dari Yaman sampai kemudian ke Yerusalem. Ini berkenaan dengan perpindahan singgasana itu yang dilakukan oleh seorang yang namanya Asib bin Burkhaya. Ini Ustaz. Ya. Begini Pak Ustaz, kalau Nabi itu cukup populer Pak. Ini Nabi yang cukup misterius yang disampaikan dalam surat Al-Kahfi, yaitu Nabi Al-Khidir, di mana beliau itu kan dalam cerita itu melubangi perahu, kemudian membunuh anak dan membetulkan dinding gitu. Nah, yang mau saya tanyakan adalah silsilah dari Nabi Khidir itu seperti apa? Kalau yang lain itu kan tadi kebanyakan adalah silsilah dari Nabi Ibrahim begitu. Tapi dari Khidir sendiri ini kisahnya seperti apa Pak? Terus kemudian dia keturunan dari mana begitu? Ya. Nabi Khidir itu dalam Al-Quran tidak disebutkan namanya. Ya. Allah hanya menyebut kamu akan bertemu dengan seorang laki-laki yang soleh. Karena Nabi Musa mengatakan dia luar biasa, hampir semacam Musa lah yang menganggap dirinya paling hebat. Jadi dia yang hebat sekali gitu, ilmunya lah, dia paling hebat lah gitu, kira-kira seperti itu. Kemudian Allah menegur dengan cara memberi pelajaran terbaik. Ini saya kira juga amalan pendidikan yang baik. Kalau ada orang menganggap dirinya paling hebat, maka harus ditemukan dengan orang lain yang di atas dia. Baru dia sadar betul kalau memang berarti pasti ada langit di atas langit gitu, kira-kira seperti itu. Cara Allah mengajarkan para nabi begitu. Ketika Nabi Musa tadi ini begini, menganggap semacam dia paling hebat di situ, lalu kemudian ya
kamu akan ketemu dengan seorang laki-laki, rajulun soleh, seorang laki-laki yang sangat soleh. Yang ini ilmunya ternyata jauh lebih dalam dibandingkan dengan ilmunya Nabi Musa alaihissalam. Terutama dalam persoalan-persoalan, bukan persoalan ilmu syariat yang ilmu syariat itu kaitannya dengan persoalan-persoalan yang nampak ya. Kalau syariat mah apa yang kita lihat, kalau orang merampas ya jelas nggak boleh, kalau orang membunuh jelas nggak boleh, itu ilmu benar-benar itu. Secara hukum jelas nggak boleh. Tetapi Nabi Khidir ini melakukan suatu tindakan yang di luar logika hukum. Sangat populer hadis, sangat populer Al-Quran tentang itu, ayat Al-Quran yang sering kita dengar atau kisah tentang itu yang dibacakan oleh banyak ustadz yang bersumber dari Al-Quran. Lalu kemudian Nabi Khidir ini sekali lagi tidak disebutkan namanya. Lalu nama Khidir itu kita ketemukan di mana dalam hadis Nabi SAW. Nabi Khidir itu kita ketemukan dalam hadis Nabi SAW. Sama dengan nama istrinya Adam alaihissalam juga nggak ada dalam Al-Quran, kita ketemukan dalam hadis Nabi. Nah, siapa silsilahnya? Silsilahnya dari mana? Wallahu alam bisawab. Tidak banyak saya tahu tentang silsilahnya, siapa ayahnya, siapa ibunya dan sebagainya. Tetapi baik Al-Quran maupun hadis Nabi menjelaskan bahwa dia adalah laki-laki yang saleh. Entah karena seperti yang saya sampaikan pada pekan yang lalu, bahwa dalam setiap masa itu, dalam setiap kaum itu ada nabi, jumlah 124.000 nabi, seperti yang pekan lalu kita sampaikan. Bisa jadi memang itu salah satu dari nabi-nabi Allah yang diutus lalu kemudian untuk mengajarkan manusia. Lalu kemudian dipertemukan dengan Musa alaihissalam, yang pada saat itu Musa menganggap dirinya yang paling pintar. Lalu kemudian ternyata ada makhluk Allah, Nabi Allah yang luar biasa, lebih dari Musa itu sendiri. Ya, nuhun, punten saya tidak mengerti siapa ayahnya, siapa ibunya, atau siapa kakeknya, luhurnya dari mana. Ya. Ya. Mungkin begini dari kisah Nabi Khidir. Tapi Nabi Khidir ini bukan salah satu dari 25 nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran kan Pak ya? Betul. Di luar itu kan Pak ya? Betul, di luar itu. Jadi mungkin dengan surat Al-Kahfi ini, kalau kita mempelajari sirah Nabawiyah ini adalah salah satu hal yang perlu kita ambil adalah tentang hikmah dan kebijaksanaan dari para nabi ketika mereka hidup. Itu barangkali begitu yang patut kita contoh gitu. Betul, iya. Itulah satu tadi kalau kita ngelihat dari nabi kisahnya Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam, maka hikmahnya itu kita harus ngambil teladan karena mereka semuanya teladan yang baik. Bagaimana seorang nabi seperti Nabi Khidir ini menyembunyikan, tidak menyombongkan diri di hadapan orang-orang, tidak merasa lebih pintar, lebih angkuh dibandingkan yang lain. Itu Nabi Khidir. Konteks Nabi Khidir, saya bicara tentang konteks Nabi Khidir. Itulah yang kemudian diutus oleh Allah untuk bertemu dengan Nabi Musa yang mungkin pada saat itu mengatakan paling hebat, paling pintar lah, karena seorang nabi pastilah pintar. Ternyata ada orang yang lebih pintar dari situ. Nah, jadi dari pelajaran itu saya kira orang tuh memang nggak boleh merasa lebih pintar dari yang lain, saya kira begitu. Kemudian kedua, Allah mengajarkan kalau ketemu orang yang merasa lebih pintar itu memang dia harus dipertemukan dengan orang lain yang lebih pintar lagi gitu. Itu cara mendidiknya seperti begitu biar lebih cepat sadar gitu. Kalau di debat malah repot, Pak. Ya. Karena dia mendapat informasi dari Allah langsung ya. Kemudian tentu saja karena dapat informasi langsung dari Allah SWT. Nah, kalau Nabi Khidir ini memang banyak dibicarakan oleh kaum sufis. Orang-orang sufi itu banyak sekali berbicara tentang Khidir. Khidir itu biasanya apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir pada perjumpaan beliau dengan Nabi Musa itu semacam simbol-simbol kesufian, bahwa di atas syariat itu memang ada ilmu tasawuf yang tidak bisa dilogikakan secara hukum gitu. Tetapi orang untuk sampai pada tasawuf itu haruslah mengikuti syariat, nggak bisa dipisah juga antara tasawuf dengan syariat, tidak dipisah.
Meskipun demikian, sebagian ulama juga tidak membenarkan adanya tasawuf. Ini memang perdebatan panjang lah itu, Mas. Antara yang mendukung tasawuf, ada yang tidak mendukung tasawuf, macam-macam dalam dunia Islam sendiri ya, dalam pandangan-pandangan para ulama. Tapi dalam kenyataannya memang tasawuf itu tetap berkembang di dunia Islam sampai hari ini. Karena tasawuf itu nanti dibagi dua, ada yang tasawuf yang dibenarkan, yang disebut dengan tasawuf Qur'ani atau akhlaki, ada juga yang disebut dengan tasawuf falsafi. Ini yang banyak masalah di yang tasawuf kedua, tasawuf falsafi ini. Kalau tasawuf Qur'ani atau tasawuf akhlaki ini sepakat para ulama itu. Tapi tasawuf falsafi inilah yang para ulama nggak sepakat. Ada yang mengatakan tasawuf falsafi itu dibolehkan, ada yang mengatakan tidak boleh. Ya, dalam persoalan itu. Kalau beda yang prinsip dari tasawuf falsafi sama Qur'ani apa? Kalau tasawuf Qur'ani itu dibicara tentang persoalan-persoalan akhlak, bagaimana mensucikan jiwa, kayak Al-Ghazali lah. Oh, ya. Kayak Al-Ghazali, kayak Junaid Al-Baghdadi gitu. Ihya Ulumuddin ya, Pak ya. Ya, kayak seperti begitulah. Kalau yang falsafi itu lebih filosofis, mereka berpikir nanti akhirnya memunculkan seperti wahdatul wujud, manunggaling kaula Gusti, macam-macam lah. Muncul dari situ. Ya. Lalu misalnya memunculkan ide-ide tentang satohat. Satohat itu ungkapan-ungkapan yang aneh yang dilakukan oleh oleh seorang sufi pada saat dia mabuk. Mabuk itu bukan mabuk khamar, tapi mabuk cinta. Mabuk karena cintanya kepada Allah sehingga dia sudah nggak sadarkan diri sampai kemudian omongannya aneh-aneh, nggak dimengerti. Itu namanya satohat dalam tradisi tasawuf. Nah, itu beda-bedanya. Kalau yang tasawuf akhlaki nggak aneh-aneh. Ini yang membedakan ya. Makanya tasawuf falsafi itu dianggap cukup membahayakan bagi orang-orang atau bagi kaum muslimin, sehingga ulama juga sebagian itu menolak tasawuf falsafi. Ya. Baik, barangkali ada teman yang mau bertanya langsung, boleh juga, silakan. Boleh saya, Pak? Oh, silakan, Bu Fauzi. Assalamualaikum, Pak. Demikian tadi tentang kalau Nabi Sulaiman kan punya mukjizat bisa berbicara dengan binatang ya, Pak? Ya. Ya. Itu saya ingin mengetahui asbabun nuzulnya bagaimana Nabi Sulaiman sampai bisa bicara dengan binatang. Yang satu itu, yang kedua, jin itu bisa menolong kita di dalam setiap aktivitas kita bila kita memerlukannya, ya Pak ya. Lalu dampaknya bagaimana Pak kalau kita memelihara jin pada diri kita sendiri? Ya. Dampaknya bagaimana menurut syariat Islam? Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masuk ke perjinan kita nih. Yang pertama tentang asbabun nuzul Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan hewan. Al-Quran menyebutkan bahwa Sulaiman itu diberikan kekuatan dan kemampuan untuk menundukkan angin, menundukkan macam-macam ya, termasuk jin, termasuk juga bisa berbicara dengan bisa mengerti bahasa hewan. Saya kira begitu, bisa mengerti bahasa hewan. Dibuktikan dengan ketika Nabi Sulaiman bersama tentaranya ingin lewat satu tempat, Nabi Sulaiman sampai sempat tersenyum mendengar semut, dan rombongan semut itu, rajanya semut mengatakan, masuklah kalian ke lubang yang cepat, katanya Sulaiman, tentaranya lewat nanti bisa kalian terinjak. Nabi Sulaiman sempat sampai tersenyum dan menyuruh tentaranya untuk berdiam, untuk berhenti dulu sebentar, sampai kemudian semut-semut itu semuanya masuk ke dalam lubangnya. Artinya Nabi Sulaiman memahami itu, paham terhadap bahasa itu, dia mengerti semut. Asbabun nuzulnya apa? Saya kira saya tidak perlu ada asbabun nuzulnya. Ini saya kira mukjizat Allah saja yang diberikan kepada Nabi Sulaiman. Sama seperti mukjizat-mukjizat yang lain, tidak mesti harus ada asbabun nuzulnya. Misalnya ayat tentang perintah Allah membelah membelah sungai bagi Musa alaihissalam. Misalnya karena dia dikejar, kalau menunjukkan mukjizatnya, ya sudah, belah kamu itu, sudah.
permintaan Nabi, bagaimana caranya mau lewat dari kejaran Fir'aun? Ya sudah, belah, kata Allah, belah. Itu sebagai dipenunjukkan saja mukjizatnya kepada orang-orang yang ada pada masa itu. Sama juga tadi dengan Nabi Sulaiman tadi yang mampu menundukkan angin, menundukkan bisa melenturkan. Kalau Nabi Daud bisa melenturkan besi dan sebagainya. Saya kira itu memang mukjizat saja. Kekuasaan yang Allah berikan kepada mereka tidak mesti harus ada asbabun nuzulnya. Tidak mesti ya. Ayat itu turun karena ada asbabun nuzulnya. Ya, terima kasih. Lalu yang kedua tentang bagaimana kita boleh nggak minta tolong sama jin? Nah, ini terjadi, ulama itu berdebat dalam persoalan ini. Apakah boleh orang minta pertolongan kepada jin atau tidak boleh? Kalau kita melihat surat jin, coba Bapak Ibu lihat surat jin. Surat jin ini dulu sempat saya sampaikan pada saat asbabun nuzul. Memang jin itu ada sempat memberi pertolongan kepada seorang manusia. Seorang laki-laki Arab Badui, seorang laki-laki Badui yang memang tidak mengenal Tuhan, melakukan sebuah perjalanan panjang. Lalu dalam perjalanan panjang itu kebiasaan sama seperti kebiasaan kita lah di Indonesia. Kalau masuk ke tempat yang kelihatannya serem gitu ya, hutan belantara misalnya, biasanya orang-orang Indonesia juga suka bilang tuh, penguasa, penunggu hutan ini, penunggu tempat yang serem ini, jangan ganggu saya, kan begitu biasanya, Mas. Suka, bukan biasa tapi suka. Atau ada orang di antara orang-orang Indonesia ini yang suka ngomong seperti begitu kalau masuk ke satu tempat yang dianggap angker. Biasanya akan bilang begitu. Nah, ini juga orang Baduy ini sama. Karena dia capek, dia beristirahat di sebuah wadi lembah. Karena dia ada merasa takut juga di lembah itu. Dia bilang kemudian, wahai penguasa lembah ini, katanya. Wahai jin penguasa lembah ini, jangan ganggu, saya minta tolong dia, jangan diganggu macam-macam lah, kira-kira begitu. Ini dalam riwayat di dalam Ad-Durrul Mansur juga dalam tafsir. Lalu kemudian dia tertidur karena memang capek, dia istirahat. Dalam tidurnya itu tetap saja dia bermimpi. Dia bermimpi ada seorang anak muda yang membawa karung. Jadi anak muda ini ingin mengambil unta atau kendaraan yang ditunggangi oleh Arab Badui tadi. Dia terkaget tuh, dia bangun. Waduh, katanya ada yang mimpi buruk, ternyata mimpi dia tidur lagi, ternyata mimpi lagi sama mimpinya. Dia terbangun juga. Akhirnya mimpi yang ketiga, setelah tidur yang ketiga, dia bangun lagi, ternyata dia katanya melihat dalam hadis itu, dalam riwayat itu dia melihat di situ. Dia melihat seorang anak muda yang siap mau ngambil untanya itu. Bagi seorang musafir, kehilangan unta di tengah padang pasir seperti itu, dengan lembah seperti itu memang itu mah kematian saja. Karena dia nggak bisa kemana-mana. Pada saat yang kritis seperti itu, datanglah kakek-kakek itu. Datang kakek-kakek menolong dia. Kakek-kakek ini datang membawa banteng, dia bawa. Lalu kemudian si kakek ini bilang, ternyata dua-duanya bangsa jin. Yang kakek-kakek ini bangsa jin, yang anak muda tadi yang mau mengambil untanya si musafir juga jin juga. Akhirnya si kakek ini bilang, kamu jangan ganggu sahabat saya yang manusia ini, sahabat saya ini. Jangan kamu ganggu dia, jangan ambil untanya. Ini saya ganti untanya dengan banteng. Silahkan ambil, katanya, pilih mana. Dia bawa dua ekor banteng, pilih mana yang kamu mau. Asal kamu jangan, katanya, ganggu orang ini. Akhirnya si anak muda tadi akhirnya memilih banteng yang ditawarkan oleh kakek-kakek tadi. Setelah itu pergi, si jin yang muda itu pergi. Orang tua ini, kakek-kakek ini mengajarkan kepada anak muda ini, kepada manusia ini, orang Arab Badui ini, bilang begini, wahai sahabatku, katanya, kalau kamu datang ke sebuah tempat, ya kamu jangan ngomong berlindung atau mohon kepada penunggu tempat ini, jin yang nunggu atau jin yang menguasai tempat ini, jangan, katanya. Mintalah kamu perlindungan kepada penguasa alam jagat raya ini, yaitu Allah. Nah, kata kakek ini menasihati si manusia. Lalu kemudian, atau si musafir tadi. Kemudian si musafir bertanya, Allah itu siapa, katanya. Kemudian
si kakek tadi mengajarkan, memerintahkan anak muda ini untuk pergi ke kota Madinah. Balik kamu ke kota Madinah, katanya nanti di situ kamu akan ketemu dengan seorang laki-laki namanya Muhammad, di seorang nabi mengajarkan ini dan sebagainya. Kayaknya benar, dia balik lagi ke kota Madinah, nggak jadi melanjutkan perjalanan itu, balik lagi ke kota Madinah dan akhirnya bertemu dengan Nabi SAW. Dan Nabi sudah tahu terlebih dahulu. Ini namanya mujizat nih. Nabi sudah tahu terlebih dahulu tuh kasus itu. Begitu datang ketemu, dia sudah langsung tahu, akhirnya langsung masuk Islam, dia bersahadat. Ini artinya kita ada saatnya kemudian jin menolong kita gitu. Tetapi itu tentu saja tidak umum ya. Lebih seringnya si jin itu jin itu biasanya akan apa namanya itu mencelakakan kita. Makanya dalam ayat surat Al-Jin itu di bawahnya mengatakan wazaduhum rohako. Sebagian dari orang-orang itu meminta bantuan kepada jin, dan meminta bantuan kepada jin itu tidak akan menambahkan apa-apa kecuali kesesatan saja. Ini yang di dalam surat jin. Oleh karena itulah maka biasanya para dukun itu atau orang pintar, orang sebut sekarang nih ahli-ahli itu, orang pintar-pintar begitu, itu biasanya kerjasamanya dengan jin. Nah, jin itu memang lebih cenderung mengajak orang untuk melakukan tindakan-tindakan yang buruk. Ini ayat yang ke-6 ya, Tat, ya? Ya, ayat berapa tuh yang ke-6 ya? Ya. Wazaduhum rohako itu. Ya. Itu jadi memang ada saatnya jin itu bisa membantu orang seperti asbabun nuzulnya dari surat ini. Tetapi ada saatnya kemudian jin itu bahkan lebih cenderung jin itu akan mencelakakan manusia. Nah, makanya nanti ada jin yang muslim, ada jin yang non-muslim. Jin muslim seperti Nabi pernah ayat satunya jelas mengatakan gitu bahwa sekelompok jin mendengar Nabi membaca Quran. Lalu kemudian jin-jin itu merasa takjub terhadap bacaan itu. Ayat satunya kan? Iya. Sekelompok jin itu mendengar Nabi membaca Al-Quran. Ya. Lalu kemudian jin itu merasa takjub terhadap bacaan itu. Lalu kemudian jin yang mendengar bacaan Nabi itu kan masuk Islam tuh. Mereka masuk Islam, kemudian juga sama berdakwah juga kepada bangsanya sendiri, bangsa jinnya sendiri. Sama seperti kita hari ini, setelah kita percaya betul Muhammad sebagai seorang Nabi Muhammad, kita percaya betul Al-Quran, ya kita dakwakan agama ini kepada orang lain kan gitu. Sama. Makanya kalau kita pergi ke Mekah itu, ada yang disebut dengan Masjid Jin. Tapi sekarang masjid jin itu nggak begitu populer, tidak menjadi tempat wisata. Kalau yang lain seperti ini kan dikunjungi orang. Ini hanya sekedar dilewatin saja, kemudian biasanya mutawif atau guide di situ mengatakan itu masjid jin katanya. Tapi pakai sholat juga hari ini, tetap dipakai sholat. Kalau dalam kasus masjid jin itu, pada saat Nabi berdakwah kepada jin, selain membaca Al-Quran juga ada juga jin yang bertanya, saya mau beriman kepadamu setelah kamu mampu memindahkan pohon itu ke tempat ini. Nabi Muhammad SAW mampu melakukan itu, berdoa kepada Allah, kemudian pohon itu konon dalam riwayat bergeser, sehingga jin yang tadi menentang masuk Islam juga. Disebutlah kemudian tadi itu di kawasan itu disebut sebagai Masjid Jin namanya. Ini saya kira riwayat yang kita ketemukan. Ya, itu sekaligus menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW bisa berkomunikasi dengan jin. Artinya orang-orang yang soleh seperti Nabi Muhammad, pewaris Nabi Muhammad. Ulama itu kan disebut waris Nabi, ahli warisnya Nabi. Jadi tentu saja memiliki juga kemampuan untuk itu yang mampu ya. Makanya kalau saya sih tidak begitu heran melihat benar-benar orang soleh itu mungkin bisa berbicara, bisa berdialog dengan jin, bisa ya, karena Nabi Muhammad pun pernah seperti begitu melakukan itu. Ya. Meskipun sebagian yang lain menentang. Intinya adalah jin lebih cenderung membuat orang jadi buruk. Ya. Ya, itu intinya mah. Ya. Ada lagi? Teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Ya, kalau untuk menolong orang bisa nggak, Pak? Misalnya, begini, Pak. Ada yang sakit jauh di sana. Tapi jin itu kan kerjanya cepat sekali untuk mengetahui. Lalu
maaf itu ada satu perguruan yang memang demikian. Jadi bagaimana Pak? Jadi menggunakan tenaga jin gitu ya? Iya betul. Untuk jadi kalau di dalam pengobatan itu tenaga jinnya jalan. Ya, kalau menurut tadi jin bisa jadi memberi pertolongan. Ada 2 kasus tadi ya saya ceritain itu. Kasus pertama jin menolong manusia yang tersesat tadi sehingga dia jadi beriman. Tapi pada ayat yang ke-6 Allah mengatakan mohon bantuan sebagian manusia itu ada yang mohon bantuan kepada jin. Sebagian di antara manusia itu ada yang meminta pertolongan kepada jin. Dan meminta pertolongan kepada jin itu tidak akan menampak apapun kecuali kesesatan katanya. Kecuali kesesatan saja. Itu artinya memang lebih cenderung akan menjadi sesat. Nah, berdasarkan ayat inilah maka mayoritas ulama mengatakan, termasuk nanti misalnya termasuk siapa yang meninggal baru kemarin ini, Yusuf Qaradawi misalnya, termasuk Yusuf Qaradawi, itu tidak boleh meminta pertolongan jin dalam proses itu karena itu kan membahayakan, bisa sangat membahayakan. Sangat mungkin orang menjadi tidak benar gitu. Akan sangat mungkin menjadi tersesatkan berdasarkan ayat ini. Sehingga ulama-ulama salaf dulu atau ulama-ulama yang ini juga banyak yang sekarang ini banyak sekali yang itu tidak dibenarkan untuk dalam persoalan ini, dalam persoalan meminta bantuan kepada jin. Tetapi menurut sebagian yang lain, dia logikanya begini. Kalau saya boleh minta bantuan kepada manusia, minta tolonglah, seperti misalnya tolong pindahkan misalnya ini apa tadi itu, pindahkan gelas dari satu tempat ke tempat yang lain kepada manusia. Misalnya saya minta tolong kepada anak saya, minta tolong kepada istri saya, atau minta tolong kepada teman saya untuk memindahkan barang ini ke tempat yang lain. Sama-sama juga minta tolong. Saya juga minta tolong kepada jin untuk memindahkan barang yang sama ke tempat yang lain. Ini masa ke manusia sama manusia boleh, ke jin enggak, padahal sama-sama minta tolong. Jadi persoalannya adalah pada perbedaannya. Kalau jin itu sesuatu yang tak terlihat. Kemudian kalau teman kita, anak kita tentu saja terlihat. Itu yang membedakannya. Perbedaan seperti itu tidak serta-merta menyebabkan jadi berdosa minta tolong kepada jin gitu menurut sebagian minoritas orang, minoritas ulama. Minoritas ya saya katakan. Terutama anak-anak muda lah, ulama-ulama muda sekarang ini banyak juga yang berpendapat seperti begitu karena dalam kondisi dalam sejarahnya memang atau dalam perkembangan kita belakangan ini sering kita ketemukan bahwa ulama-ulama juga mengerti tentang ilmu menguasai jin. Misalnya anggaplah seorang ulama misalnya menjadikan jin itu sebagai media latihan dalam tenaga dalam. Dia bisa kuasai jin. Jin itu benar-benar diperintahkan saja, diperintah begitu. Disuruh misalnya jin yang ada di atas pohon itu masuk ke si A, dia masuk langsung, si A-nya menjadi kerasukan. Kemudian nanti dikeluarkan lagi seperti biasa orang dikeluarkan menggunakan tenaga dalam lagi. Nah dengan kasus-kasus yang itu sebagian minoritas mengatakan tidak, tergantung memang bagaimana jinnya itu mampu dikuasai atau enggak. Semuanya ini menurut saya lebih baik tidak dilakukan kalau menurut saya karena sangat riskan kalau saya pribadi ini sangat riskan melihat kecenderungan tadi itu. Sangat riskan. Atur nuhun. Ya. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mohon. Pak Ustadz nih ada pertanyaan lucu juga nih. Di dalam Quran kan dijanjikan oleh Allah bahwa Fir'aun itu akan ditinggalkan jasadnya dan memang benar gitu kan. Ya. Terus ada yang bertanya iseng-iseng nih, Pak kenapa tongkatnya Nabi Musa yang digunakan untuk mengalahkan Fir'aun itu sekarang ada di mana? Kenapa nggak ditinggalkan itu? Ya. Ada mungkin barangkali hadis atau yang menyatakan bahwa ini ada di mana gitu dari tongkat
Nabi Musa itu, Pak? Mohon penjelasan. Ya, kalau ada tongkatnya Nabi Musa misalnya, meskipun bisa jadi tongkatnya masih ada sekarang, sudah membatu, kemudian masuk ke museum, kan sering juga itu ada duplikasinya tongkat Musa. Dulu sempat dipamerkan juga di Pustai itu duplikasinya kan. Wallahu alam aslinya di mana aslinya mah. Ada yang bilang di museum Turki, ada yang bilang macam-macam. Ya, aslinya mah. Tapi yang datang ke sini kan duplikasinya dulu sempat di Pusdai, sempat di Jakarta juga dipamerkan pedang Nabi, pedang sahabat dan sebagainya lah, termasuk bagiannya adalah tongkatnya Musa alaihissalam. Kalau itu dipamerkan secara ini, kemudian secara nyata benar kita lihat seperti kita melihat jasadnya Fir'aun hari ini kalau kita ke Mesir kita langsung benar-benar lihat jasadnya Fir'aun itu benar-benar kelihatan, Fir'aun Ramses II kan. Itu benar-benar kita lihat dia dan keluarganya, termasuk istrinya dan anak-anaknya, prajuritnya ada beberapa lah, dalam satu ruangan yang sama. Itu bisa kita lihat, dan langsung yang kebayang itu bagaimana jahatnya orang ini dulu. Nah itulah kenapa kalau tongkatnya Musa justru tidak gitu. Saya khawatir nanti kalau tongkatnya Musa ada, nanti disembah-sembah lagi. Kalau Firaun siapa yang mau nyembah gitu, kira-kira seperti itulah. Mungkin saja, maksudnya mungkin saja hikmah dibalik tidak dipopulerkannya tongkat Musa alaihissalam itu, khawatirnya nanti itu jadi disembah-sembah malah. Kalau Firaun siapa yang mau nyembah, orang ketahuan, nggak mau orang Muslim, mau orang Nasrani, orang Yahudi tahu betul kejahatannya Firaun itu, nggak ada yang nyembah-nyembah tuh pada Firaun lah ya. Mungkin itu pikiran saya sebegitu ya. Mohon. Perang, Pak. Ya? Digunakan untuk perang mungkin, Pak. Untuk ngalahin, diambil sama Densus barangkali. Itu jawaban apa namanya itu? Jawaban lucunya juga, jangan-jangan nanti dicuri oleh Densus gitu loh. Baik, Pak Ustadz. Kita lanjutkan ya, Pak Ustadz ya, mungkin ya. Ke ayat berikutnya tadi. Ayat berikutnya, mangga. Tanya, Ustadz. Ya, masih ada yang saya. Silakan. Ya, masih kaitan dengan ayat Sulaiman. Itu untuk Ratu Balkis, apa benar ibunya seorang jin, turunan jin? Siapa? Bilqis? Oh iya. Ratu Balkis itu katanya ibunya turunan dari jin. Kemudian apakah benar juga Ratu Balkis itu betisnya berbulu seperti teracah hewan, sehingga memotivasi Sulaiman untuk membuktikan dengan membuat yang lantainya dari bahan kaca. Ya. Terus kemudian di akhirnya apakah memang Ratu Balkis itu menikah dengan Sulaiman? Karena itu penafsiran di surat yang An-Naml yang 31 itu berserah diri itu bisa berarti berserah diri dia dalam beragama, dia masuk Islam, atau memang berserah diri menyerahkan kepada Nabi Sulaiman. Ya. Itu aja. Ya. Ayatnya kan begini, Hud kan dibikin surat tuh, Nabi Sulaiman membuat surat, lalu kemudian disuruhlah burung hud-hud itu menyampaikan surat itu kepada Bilqis. Isinya adalah innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Kalimatnya, perhatikan kalimatnya wa'tuni, ujungnya mengatakan wa'tuni muslimin. Alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Sesungguhnya inilah surat dari Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim, dan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kan gitu. Alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Janganlah kamu datang kepadaku dengan menyombongkan diri. Kamu jangan menghadap kepadaku dengan menyombongkan diri, kata Sulaiman, tapi menghadaplah kepadaku dengan tunduk. Kata muslim di situ tidak mesti harus bermakna mengikuti agama Sulaiman. Tidak mesti ya, saya katakan. Bisa jadi dia memang beragama ikut ke agamanya Sulaiman. Artinya yang penting kamu tunduk datang ke Sulaiman, jangan menyombongkan diri. Gitu. Buktinya dia dari mana buktinya Nabi Bilqis menyombongkan diri? Awal-awalnya kan dia kirim kekayaan luar biasa banyak kepada Sulaiman. Dia kirim kekayaan, dia kirim macam-macam. Dikiranya Nabi Sulaiman tuh raja miskin, raja apa itu, raja lalim, raja yang ingin mencari uang saja, harta benda saja. Enggak. Ternyata sama Nabi Sulaiman ditolak. Suruh balik lagi, katanya saya nggak butuh yang ini, katanya saya mau butuh kamu datang ke saya
datang ratu kamu datang ke saya lalu tunduk. Di pertama. Yang kedua tentu saja yang lebih populer adalah kata Muslim itu artinya dia mengikuti agamanya Sulaiman, percaya terhadap Nabi Sulaiman, tunduk terhadap keputusan-keputusan Nabi Sulaiman. Tentu saja Nabi Sulaiman keputusannya berasal dari mana? Dari wahyu Tuhan, wahyu Allah. Artinya dia tunduk juga terhadap wahyu Allah. Akhirnya ulama juga mengatakan dia ngikutin agama Sulaiman. Ini satu ya. Jadi memang itu yang populer. Meskipun sekali lagi tidak selamanya makna muslimin di situ adalah beragama seperti agamanya Sulaiman. Bisa jadi dalam pengertian ya disuruh datang ke Sulaiman itu jangan angkuh gitu datang menghadap ke saya. Kalau kamu nggak mau kalau kamu tidak mau dirampak, kalau kamu tidak mau dirampas kerajaan kamu, jangan datang ke saya, jangan dengan angkuh. Kamu menundukkan diri saja, merendahkan diri saja, kamu datang ke saya katanya. Kira-kira seperti begitu. Atau yang kedua, Muslim dalam pengertian di situ adalah tunduk terhadap aturan-aturan Sulaiman ya. Berarti dia yang tunduk terhadap aturan Tuhan. Karena aturan Sulaiman juga berasal dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia ikut agama Sulaiman begitu. Ini yang populer yang kedua tadi itu. Yang lalu kemudian apakah dia apakah kemudian Bilqis itu ibunya itu jin atau bukan? Wallahu a'lam. Saya juga nggak tahu itu asal muasalnya dari mana kisah itu ya. Bisa jadi itu kisah-kisah Israeliat, bisa jadi itu kisah-kisah Israeliat awalnya ya. Lalu kemudian apakah Sulaiman juga menikah dengan Bilqis? Memang riwayat itu banyak tentang itu, banyak yang berbicara tentang Sulaiman akhirnya menikahi Bilqis dan sebagainya. Wallahu a'lam bisa mana yang benar di antara pandangan-pandangan itu. Kalau misalnya dibenarkan Ratu Bilqis itu adalah ibunya jin, lalu kemudian Nabi Sulaiman menikah dengan anak jin, jadi bingung juga saya tuh. Orang manusia menikah dengan anak jin. Karena ibunya jin gitu. Yang mengatakan itu logis, akhirnya melahirkan kesimpulan kalau gitu boleh saja kita menikah dengan jin. Padahal Yusuf Qaradawi jelas mengatakan tidak mungkin terjadi pernikahan antara dua bangsa yang berbeda, makhluk yang berbeda, dua jenis makhluk yang berbeda, ada jin dan manusia. Alamnya berbeda, mana mungkin terjadi pernikahan? Tidak mungkin. Itu nggak logis dari aspek manapun. Makanya itu nggak dibenarkan gitu loh. Wallahu a'lam bishawab. Mana yang benar di antara itu? Wallahu a'lam bishawab. Yang berbulu yang membuat kaca, motivasi membuat yang kaca. Ini termasuk yang bulu kakinya seperti Nabi Sulaiman itu seperti apa gitu, ngintip-ngintip bulu betisnya siapa? Bulu betisnya Ratu Bilqis gitu loh. Aduh, saya kira itulah menurut saya hal-hal yang seperti itu mungkin saja ini sumbernya adalah Israeliat mungkin sih. Enggak, soalnya di Hindu Kasir ada itu, Pak. Ya, makanya nanti kalau kita belajar tafsir ada buku judulnya itu pengaruh Israeliat di dalam tafsir Islam Al-Qur'an. Artinya apa? Di dalam buku-buku tafsir juga banyak yang Israeliat. Jangan dikira kemudian tidak ada. Karena semakin kesini pengetahuan orang semakin maju, semakin tahu gitu, semakin mengerti. Bisa jadi memang Ibnu Katsir memuat itu, beliau kurang teliti misalnya hanya masuk juga ke situ akhirnya, atau bisa saja yang orang lain yang kemudian memasukkan itu terhadap Ibnu Katsir, kan bisa jadi begitu. Bisa jadi seperti begitu. Ya, nuhun. Baik, masih ada lagi? Nabi Sulaiman mana? Yang kaitannya dengan Nabi Sulaiman juga adalah tentang sihir yang wama kafaru Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Kan orang-orang Israel menuduh Sulaiman itu kafir, Sulaiman itu tukang sihir. Wama kafaru Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Makanya menyihir orang itu dianggap dosa besar dalam Islam. Jadi Al-Qur'an jelas mengatakan Sulaiman itu nggak kafir. Yang kafir itu adalah
jin. Mereka mengajarkan manusia sihir. Kan gitu. Lalu pada ayat yang sama muncul tentang dua malaikat yang menjadi ujian bagi manusia yang diajarkan ilmu sihir. Namanya Harut dan Marut gitu dalam Al-Quran kan surah Al-Baqarah ya. 102. Al-Baqarah 102 ya, sangat jelas itu. Harut tawa Marut biba bila Harut tawa Marut di kota Babilonia, Harut dan Marut. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut dan apa itu? 100 berapa? 105 ya? Dua orang malaikat di kota Babilonia itu kaitannya dengan ilmu sihir. Sehingga nanti para ulama mengatakan bagaimana apa hukumnya belajar ilmu sihir. Nah, lalu kemudian ulama itu berbeda juga, tetap dalam persoalan fikih masih sulit menjadi satu. Kalau Yusuf Qaradawi mengatakan boleh belajar sihir, termasuk juga Imam Syafi'i, mazhab Syafi'iyah ya, mengikut mazhab Syafi'i mengatakan boleh belajar sihir, asal belajar sihir itu tujuannya untuk mengobati orang yang sakit kena sihir. Ya gitu ya. Tapi yang lain mengatakan tetap apapun tujuannya belajar ilmu sihir tetap nggak boleh. Mau tujuannya untuk mencelakai orang, mau tujuannya untuk jaga diri, mau tujuannya untuk menolong orang lain, tetap tidak diperbolehkan belajar sihir, belajar ilmu sihir. Nah, kelompok yang lain satu lagi termasuk Yusuf Qaradawi dan juga ulama-ulama Syafi'iyah boleh belajar ilmu itu asal tujuannya untuk membantu orang lain gitu. Kembali lagi kasusnya seperti tadi, minta tolong sama jin tadi itu. Ya ini Pak, di surat Al-Baqarah ayat 102 ini di akhirnya kan bahwa membeli niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat dan sungguh sangat buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir sekiranya mereka tahu. Ini pada dasarnya hukum belajar sihir itu haram. Nggak boleh. Tetapi bagaimana kalau sihir itu dipakai untuk tadi belajar, tapi dipakai untuk ngobatin orang yang kena sihir gitu loh, kan ada jelas ilmu sihir itu ada. Ilmu sihir itu ada. Nah kalau tidak ada orang yang bisa ngobatin gimana gitu kan pertanyaannya. Ya. Sehingga para ulama mengatakan boleh belajar itu. Tetapi yang satu lagi yang saklek, yang pendapat mayoritas yang saklek yang nggak boleh sama sekali. Mau dia pakai untuk ngobatin orang, mau dipakai untuk ini dan sebagainya, enggak. Pokoknya boleh aja. Gitu. Karena berdasarkan tadi ayat yang tadi Bapak baca, 102 atau 100 berapa tuh? 102. Tapi menurut ulama-ulama Syafi'iyah dan termasuk juga Yusuf Qaradawi mengatakan boleh dengan syarat tadi untuk digunakan menjaga diri atau membantu orang lain, mengobati orang lain yang kena sihir. Ya. Ada jadi juga hukum dasarnya tetap nggak boleh hukum dasarnya, Maya. Ya. Ada juga yang mengatakan begini, kalau belajar sihir ini kan orang itu kan menjadi kuat gitu. Ketika orang itu menjadi kuat, ada kecenderungan ria atau sombong gitu. Dan itu dekat sekali gitu. Bisa, benar tadi bisa. Itu orang menjadi sombong, betul itu. Jangankan punya sihir, punya mobil yang bisa dilihat aja udah sombong kan? Ya. Punya handphone bagus aja orang bisa sombong gitu. Padahal handphone itu kan bisa dilihat ilmu sihir loh, kekuatan yang hebat itu. Sangat mungkin dia menjadi sombong tuh, menjadi angkuh jadinya. Nah itu kan bagian-bagian yang memang harus dihindari. Makanya mayoritas ulama mengatakan mau apapun pokoknya nggak boleh. Tetapi sebagian, tadi saya katakan sebagian, terutama di mazhab ulama-ulama Syafi'iyah pengikut mazhab Syafi'i dan termasuk juga Qaradawi itu mengatakan boleh dengan tujuan tadi untuk mengobati. Karena logikanya memang kalau ada ilmu sihir berarti ada orang yang bisa disakiti oleh ilmu sihir. Kalau ada orang yang bisa disakiti oleh ilmu sihir, gimana nolongnya kalau kita nggak punya ilmunya gitu kira-kira? Iya. Itu logikanya ya. Nuhun. Iya Pak. Jadi saya itu demikian tadi. Kalau untuk menolong orang itu ya. Makanya tadi saya bilang dua pendapat itu selalu ada. Sakot amat tidak gitu lah.
Ya, demikian. pilih masing-masing bagaimana untuk menghindari. Kalau saya sih menghindarinya agar tidak terjatuh pada hal-hal yang sangat berbahaya. Memang harus hati-hati betul. Kalau Ya, nanti dipanggil oleh Allah Pak di sakaratul maut itu memberatkan nggak? ilmu yang dia miliki, ilmu sihirnya. Kalau dipakai untuk membantu orang lain, saya kira enggak ya. Nah, itu amal soleh masuknya kan. Ya. Ada orang sakit, kemudian kita tolong dengan ilmu yang kita miliki. Amal soleh bukan? Ya. Amal soleh tentu saja. Amal soleh insya Allah tidak akan memberatkan. Ya, mohon. Ya. Sama saja kalau saya punya harta banyak kemudian dipakai untuk bukan jadi berat juga nanti pas saya mati itu. Iya. Ya, mohon. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Enggak lanjut. Tinggal sebentar lagi nih, Ayubnya belum selesai. Saya ingin membacakan itu ayat Al-Anbiya ya. Iya. 21. Iya. Tapi sebelum itu ada ayat yang lain kan, ayat Sod. Sod, ya. Sod dulu deh. 41. Silakan saya tawarkan kepada teman-teman yang baru hadir, mungkin Pak Rahmat atau Pak Basuni, monggo silakan. Surat Sod. Ya, Tat. Ya, mangga. Yang 44. Yang wadkur itu ya? Ya, wadkur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadkur 'abdana Ayyuba idh nada rabbahu anni massaniya syaitanu binusbi wa 'adzab. Artinya, dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika dia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana. Ini yang kita sudah mulai masuk nih. Saya akan bacakan satu riwayat yang menurut saya ini kita bisa mengambil hikmah dari cara Nabi Ayub menghadapi persoalan yang sedang beliau hadapi. Tapi sebelumnya, karena ini ada kaitannya dengan ayat surat ke-21, 83, 84, karena ada kemiripan ayat ini redaksinya ya. Ada kemiripan antara surat Sod yang barusan dengan surat Al-Anbiya, surat ke-21, ayat 83, 84. Coba dibaca dulu deh. Yang 83 ya. Ya. Silakan, boleh dilanjut. Pak Rahmat boleh? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ayyuba idna hilang. Pak hilang, Pak. Enggak, ini saya masih tetap Pak Ayub. Wa ayyuba idna rabbahu anni massanid durru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Ya, kalau ini redaksinya anni masaniya durru, kalau itu anni masaniya syaitan itu ya. Yang ayat yang tadi yang sebelumnya yang surat Al-Asad. Ini 83 surat ke-21. Bacakan dulu surat ke lanjutannya 84. Baik. Silakan dilanjutkan, Pak Rahmat. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durri wa atainahu ahlahu mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Ya. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami.
dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Ya. Sadaqallahul azim. Atur nuhun. Atur nuhun. Amin. Jazakumullah khairul jaza. Semoga Allah memberi balasan, memberikan pahala untuk Bapak dan semua kita yang malam ini mendengarkan bacaan tadi. Jadi ayat yang ke-83 itu wa ayyuba idnada rabbahu inni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعالمين. Jadi 83 dan 84 seperti yang sudah dibacakan, terjemahnya juga. Nah, saya tentu saja kita percaya, kaum muslimin itu harus percaya bahwa rasa sakit, kemudian rasa sakit yang menimpa kita ataupun rasa sehat yang juga sedang kita alami, misalnya sedang kita rasakan, itu semuanya memang makhluk Allah. Baik rasa sakit itu juga tentu saja rasa sakit itu adalah makhluk Allah yang diciptakan oleh Dia. Dan sama seperti kita juga, rasa sakit itu tunduk kepada Allah SWT, seperti kita juga tunduk dalam ruku dan sujud. Artinya bahwa rasa sakit itu tergantung dari perintah Allah. Perintah Allah mengatakan, kamu rasa sakit, pergi ya, pergi. Rasa sakit, Allah berfirman pada rasa sakit, tetap kamu di situ ya, tetap di situ. Jadi rasa sakit itu makhluk yang Allah ciptakan, dan dia juga tunduk kepada keputusan Allah, sama seperti manusia yang taat, saleh, juga ruku sujud, patuh, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub ini seperti yang sangat sudah populer kita tahu bahwa beliau dianugerahkan ketaatan dan juga kekayaan yang luar biasa. Sangat berlimpah kekayaannya. Hingga iblis pun iri. Udah taat, lalu kemudian udah kaya raya tapi saleh gitu. Jadi kalau ada orang hari ini yang kaya raya, saleh, harus hati-hati betul itu. Dia udah kaya raya tapi ibadahnya rajin, doanya khusyuk, salat malamnya bagus, terus salat fardunya juga di masjid berjamaah terus. Harus hati-hati sekali karena yakin saya seperti Ayub, iblis tuh iri terhadap dia. Luar biasa irinya iblis terhadap Ayub nih. Ayubnya udah dia seorang yang kaya raya, rajin lagi. Karena mungkin biasanya orang kaya itu suka malas berhubungan dengan Allah gitu. Merasa sudah punya segala-galanya sehingga sudahlah gitu. Mungkin saja. Sehingga melihat kejadian seperti begini ini, iblis ini luar biasa irinya. Sehingga kemudian dia memohon kepada Allah SWT, dan kita tahu iblis memang juga hamba Allah yang bisa didengar permintaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti permintaan dia ketika iblis kepada Allah ketika menggoda Adam dan sebagainya. Jadi dengar permintaannya dan diikuti dan dikabulkan permintaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pun iblis pada Allah memohon agar diberi kemampuan untuk menundukkan Ayub. Jadi dia minta, ya Allah katanya berikanlah kekuatan untuk mampu menundukkan Ayub. Dia bilang, ya Allah masukkan, iblis bilang, wahai Tuhan katanya masukkan kekuatanku kepada dalam harta dan anak-anaknya Nabi Ayub. Masukkan kekuatan saya kepada harta dan anak-anak Ayub. Dan engkau ya Tuhan katanya akan menyaksikan bagaimana Ayub kemudian tunduk kepadaku. Artinya apa? Iblis mengatakan, kalau saya akan berikan kekuatan saya untuk mampu mengalahkan Ayub lewat harta dan anak-anaknya. Begitu kira-kira. Dan akhirnya permohonannya iblis ini dikabulkan oleh Allah. Ya, Allah kemudian melenyapkan harta benda siapa? Harta bendanya Ayub. Hilang semua harta bendanya. Lalu kemudian ya musnah begitu saja, dilalap api. Musnah, habis harta bendanya. Tak tersisa sedikit pun harta Ayub alaihissalam. Lalu kemudian
Setelah begitu, iblis datang lagi kepada Ayub. Dia menampakkan diri di hadapan Ayub. Bilang, hai Ayub, katanya, loh, harta bendamu sudah habis semua. Sudah sudah tidak tersisa, tidak ada yang tersisa dari harta bendamu. Bagaimana katanya? Tidak ada sedikit pun. Lalu kemudian apa jawabannya? Jawaban siapa tuh? Jawaban Ayub alaihissalam. Apa? Ya Allah, katanya, engkaulah semua yang memberikan, engkaulah yang memberikanku semua kekayaan ini, dan engkau pun yang mengambilnya. Engkau tidak menyisakan, engkau ya Allah tidak menyisakan sedikit pun dari hartaku. Kemudian Ayub mengatakan, aku tetap memujimu atas tindakan, atas indahnya ujian ini. Jadi kata Nabi Ayub alaihissalam, aku akan tetap memujimu atas indahnya ujian ini. Jadi hilangnya harta benda itu bagi Ayub itu dianggap sebagai ujian yang indah. Karena tadinya memang harta benda itu berasal dari Allah. Ya kalau engkau ambil, ya sudah, itu memang hakmu untuk mengambil dia. Dia terima apa adanya. Jadi dia mengatakan, aku tetap akan memujimu wahai Tuhanku. Ini adalah ujian yang indah, katanya. Jadi artinya apa? Iblis gagal menguji, menjebak Ayub melalui harta benda. Yang tadinya dia kaya raya, sekarang kemudian hilang harta bendanya atas permintaan iblis. Allah menghilangkan tuh harta benda. Coba lihat, benar nggak Ayub akan tergoda? Benar nggak Ayub akan berhenti memuji saya, berhenti untuk beribadah kepada saya setelah harta bendanya hilang? Ternyata enggak. Dia bilang, ya engkau yang memiliki ini, engkau yang memberikan saya kekayaan, engkau juga yang mengambilnya, itu terserah hakmu. Kemudian di ujungnya mengatakan, aku tetap memujimu wahai Tuhanku atas indahnya ujian ini. Iblis itu gagal total. Jadi cara penerimaan Ayub terhadap hilangnya harta benda ini yang luar biasa. Dia melihat itu sebuah keindahan. Karena dia yakin betul kekayaan itu datang dari Allah. Kalau Allah mau ambil, ya sudah. Katanya memang ya sudah. Serahkan saja. Dia rela terhadap apa yang Allah putuskan. Ini pertama. Lalu kemudian jelas tampak bahwa urusan harta sudah nggak mampu lagi untuk menggoda Ayub. Lalu kemudian iblis datang lewat anak-anaknya. Dia bilang anak-anaknya itu ini tampaknya akan bisa Ayub ini akan bisa dipengaruhi lewat anak-anaknya. Suatu saat malam hari tiba-tiba rumahnya rubuh, nggak tersisa hartanya bendanya nggak ada. Sekarang anak-anaknya juga meninggal dunia tertimpa bangunan rumahnya. Apa yang terjadi? Apakah kemudian Nabi Ayub juga sama akan kembali akan berpaling dari Tuhan? Ternyata enggak juga. Ya Tuhan, katanya, engkau telah menganugerahkan semua kebaikan kepada aku. Sebelum kejadian hari ini, katanya, sebelum rumahku runtuh, siang dan menimpa anak-anakku, katanya, siangku disibukkan dengan kecintaan terhadap harta. Sementara malamku, katanya, disibukkan oleh kecintaan terhadap anak-anak. Kini aku persembahkan seluruh pendengaranku, seluruh waktuku, dan pendengaranku dan penglihatanku siang dan malam untuk berzikir, katanya, memuji dan mensucikanmu, katanya. Jadi ketika ada hartanya, ketika ada anak-anaknya, dia kurang berzikir. Saya kurang berzikir, kata Ayub. Siang saya habis untuk memikirkan harta, terlalu sering saya memikirkan harta, malam juga habis karena mencintai anak-anak. Nah sekarang harta nggak ada, anak-anak nggak ada. Ya sekarang saya akan habiskan waktu yang saya punya, penglihatan yang saya punya, semuanya demi untukmu. Aku akan persembahkan semuanya untukmu, ya Allah, katanya. Gagal lagi. Ini sekali lagi cara penerimaan Ayub terhadap ujian yang begitu berat. Benar-benar duka di atas duka lah, saya kira ya. Ini gagal lagi, iblis gagal lagi gagal lagi iblis itu dalam rangka membujuk atau menjebak Ayub lewat anak-anaknya. Lewat harta gagal, lewat anak-anak juga gagal. Lalu kemudian setelah itu konon Allah itu bertanya kepada iblis, bagaimana kamu temukan Ayub setelah hilang harta bendanya, setelah juga anak-anak juga hilang, bagaimana kamu temukan dia? Jawaban iblis, saya sungguh, katanya, Ayub tahu, katanya, bahwa engkau pasti akan mengembalikan kekayaan dia, pasti akan mengembalikan harta bendanya. Nah, seperti kita lihat ayat ini nih, ayat yang tadi dibaca, ayat ke-84 surat Al-Anbiya ini.
Ayub yakin betul kalau Allah akan mengembalikan hartanya, mengembalikan anak-anaknya, mengembalikan keluarganya, kan bahkan mungkin akan berlipat-lipat dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata iblis kepada Allah. Allah bertanya, bagaimana kamu temukan iblis? Artinya Ayub itu tetap taat kepadamu, tetap patuh, tunduk kepadamu, dan dia yakin betul bahwa kelak engkau akan mengganti seluruh apa yang hilang dari sisinya dengan yang lebih baik lagi. Nah, kemudian Nabi Ayub sekarang, iblis itu kembali kemudian ingin menguji Ayub lewat istrinya. Jadi ini yang sekarang ya sebelum ke istrinya badannya dulu dibusukkan. Jadi iblis minta kepada Allah, ya Allah berikan aku kekuatan untuk menggoda atau menguasai Ayub lewat badannya. Badannya akan jadi sakit, akan jadi busuk gitu. Ternyata memang benar, badannya busuk, orang-orang sudah nggak ada yang mau di situ. Istrinya, termasuk istrinya itu sudah menjauhi juga, itu sudah menjauhi, istrinya sudah jauh menjauhi Ayub. Orang-orang Israel yang ada juga sudah nggak suka terhadap Ayub karena bau busuk yang ditebarkannya. Akhirnya konon katanya benar-benar dia disingkirkan tuh. Sampai kemudian Nabi Ayub berjanji untuk memukul istrinya kelak kalau dia sakit, akan memberi sanksi istrinya itu. Jadi kita ketemukan dalam Al-Quran tentang Nabi Ayub berjanji akan memberikan sanksi terhadap istrinya. Kelak nanti kalau saya sudah sembuh, katanya saya akan memberikan kamu sanksi, saya akan memukul kamu sebanyak 100 kali, kan gitu. Ini janjinya Nabi Ayub atau sumpahnya Nabi Ayub kepada istrinya. Dan saya kira tetap juga iblis tidak mampu juga menggoda Ayub lewat istrinya. Jadi 4 ini, harta, anak-anak, kemudian istri, pasangan, menjadi panahnya iblis. Panah iblis yang kurang-kurang kalau orang tidak mampu melakukan itu, tidak mampu melewati ini, sudah hancur dia. Seperti hancurnya bangsa-bangsa yang lain karena dikalahkan oleh harta bendanya, oleh anak-anaknya, oleh istrinya, oleh kekuasaan yang dia miliki dan sebagainya. Nah, sementara Ayub tidak seperti begitu, dia mampu mengatasinya, dan akhirnya Allah seperti doanya Nabi Ayub yang pada surat ke-8 pada surat Al-Anbiya ayat 83 mengatakan, wa anta arhamur rahimin. Engkau adalah zat yang luar biasa penyayangnya, tidak ada yang lebih penyayang daripada engkau. Dengan doa inilah kemudian Allah mengembalikan seluruh kejayaan Nabi Ayub alaihissalam. Jadi ini hikmahnya adalah kita belajar bagaimana caranya mendekati atau menerima apapun yang diputuskan oleh Allah kepada kita. Seperti Nabi Ayub yang menyerahkan diri, rela terhadap apapun yang diputuskan oleh Allah. Saya kira itu yang kita ambil dari kisahnya Nabi Ayub alaihissalam. Itu bisa dibaca nanti surat-surat yang lain atau ayat yang lain yang berkenaan dengan Nabi Ayub. Saya kembalikan ke Pak Haji, mungkin ada yang mau ditanyakan. Baik, Pak Ustadz, ini rupanya waktunya juga sudah lewat sedikit, Pak Ustadz. Ya. Jam 22:01, insya Allah. Mungkin Pak Ustadz akan lebih bagus menutup ataupun memberikan simpulan dan menutup dengan doa, Pak Ustadz. Ternuhun. Kesimpulannya adalah untuk jiwa yang tenang seperti Nabi Ayub itu, satu, harus yakin betul akan berjumpa dengan Allah. Allah akan mengembalikan kejayaan dia. Kemudian kedua, rela terhadap apapun yang Allah putuskan. Yang ketiga adalah menerima apa yang Allah berikan. Nah, kalau ini bisa kita lakukan, insya Allah kita akan terbebaskan seperti terbebaskannya Nabi Ayub alaihissalam dari godaan setan. Begitulah caranya Nabi Ayub menerima keputusan-keputusan Allah atau ujian-ujian yang Allah berikan kepadanya. Yakin betul Allah akan mengembalikan kejayaannya, lalu kemudian direla terhadap keputusan Allah, lalu kemudian menerima apapun yang Allah berikan kepadanya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisahnya Nabi Ayub tadi itu, dan kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Bapak Ibu semuanya, nuhun kita. Aduh, Nuhun punten. Turun.